Ini dia Magene T300 Smart Trainer. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Doni Adika. Halo Lur, ketemu lagi. Nah, kali ini saya mau jelasin Magene. Mari kita lihat. Halo, ketemu lagi dengan saya Doni Adika. Semoga teman-teman tetap sehat selalu. Dan pasti banyak teman-teman yang bosen di rumah aja. Nah, terus beberapa saat ini tuh trainer tuh lagi laris banget. Ada trainer, ada roller. Kalau roller itu yang rodanya di bawah itu, terus trainer, baik itu dumb trainer maupun smart trainer. Nah, kemarin itu saya udah jelasin teman-teman yang pakai Zwift, pakai itu dumb trainer. Dumb trainer itu maksudnya dia manual nggak pakai tahanannya, itu kita setting manual. Nah, kali ini saya menjelasin smart trainer. Kali ini saya pakai smart trainernya itu Magene T300. Saya belinya di lapaknya Arena Goes di Bukalapak. Nanti saya kasih linknya. Nah, ini smart trainernya. Ini adalah Magene T300. Jadi bedanya kalau smart trainer itu ada beberapa macam juga. Ada yang langsung dikonekin ke roda, ada yang masih pakai roda. Ini kalau kayak gini istilahnya direct drive. Jadi ini langsung gearnya, jadi nggak pakai roda belakang lagi. Jadi plusnya adalah tidak boros ban belakang, terus kita langsung pakai. Nah, kali ini saya mau jelasin Magene. Kemarin saya dapatnya di Arena Goes di Bukalapak. Terus apa sih bedanya pakai smart trainer sama dumb trainer? Oh iya, sebelumnya saya jelasin dulu. Ini Magene ini di harga kisaran 11 jutaan. Ini sudah bisa menghasilkan output power 2200 watt. Akurasi powernya sekitar 2% kurang lebihnya, plus minus. Terus ini juga bisa simulasi sampai gradien 22%. Terus yang ini modelnya itu sudah ketutup gini ya. Jadi dia kalau yang sebelah sana itu ketutup juga, jadi ini lebih aman, safe. Terus ini bisa dilipat dan ringkas. Kalau dari speknya itu adalah 21 cm. Kemarin kan saya jelasin teman-teman Zwift yang pakai dumb trainer. Nah, kalau pakai dumb trainer itu karena dia pakai speed sensor yang dipasang di belakang. Itu kalau dimain di Zwift itu powernya hanya power virtual, jadi nggak power yang beneran. Kalau pakai smart trainer itu dia pakai powernya ya beneran, cuman ada estimasi plus minus 2% buat Magene ini. Nah, setiap smart trainer itu beda-beda akurasi powernya. Terus bedanya apa sih kita misalkan main pakai smart trainer sama dumb trainer? Kalau pakai smart trainer itu kita bisa pakai milih modenya ERG. ERG itu saya singkatannya lupa apa, cuman artinya itu work. Jadi kalau kita latihan di trainer biasanya, kalau misalkan dumb trainer itu ya, kita harus setting manual. Jadi misalkan kita main di cadence 90, cadence 100, cuman kalau mau diberatin, kita harus muter tahanannya, resisten. Nah, istilahnya resistennya diberatin. Nah, kalau pakai smart trainer ERG, misalkan kita main Zwift kan ada kita main rutenya kan milih-milih. Kalau nanjak, kalau pakai dumb trainer itu kita nggak kerasa kalau nanjak. Misalkan nanjaknya kan ada gradien berapa persen. Kalau pakai dumb trainer itu nggak kerasa. Nah, kalau pakai smart trainer, ketika kita misalkan nanjak 2-3% aja nanti langsung kerasa. Nah, nanti dia tahanannya itu akan berat sendiri. Jadi istilahnya itu pakai smart trainer kita bisa kayak ngerasa lebih real goesnya. Tapi tetap masih pakai Zwift sih. Misalkan pakai Zwift, saya pakai Zwift. ID-nya Doni Adika, jangan lupa di add. Nah, terus kalau pas kita latihan. Nah, kalau kita latihan pakai dumb trainer itu kita biasanya latihannya interval ya. Misalkan goes cadence 90, terus nanti diberatin, nanti tambah berat, teman harus manual. Nah, kalau pakai smart trainer itu nanti dia yang ngatur. Nah, terus gimana caranya? Kalau buat awalan, kalau pakai smart trainer, yang pertama yang penting itu adalah harus tes FTP. Nanti biar kita tahu
biar kita tahu FTP kita. FTP itu functional threshold power, itu power yang bisa kita hasilkan. Kemarin saya pakai Magen ini, terus register ke Magen utility, habis itu pertama buka Zwift itu tes FTP dulu. Nanti ketemu FTP-nya berapa, nanti ketika kita latihan nanti dia bisa menyesuaikan sesuai kemampuan kita. Misalkan katakanlah let's say FTP saya katakanlah 200. Nah, nanti dia akan menyesuaikan. Kita bisa goes di zona-zona sesuai kemampuan kita. Misalkan nanti ketika misalkan 200, nanti misalkan di set 80% dari FTP, nanti dia kira-kira berarti sekitar 160. Nanti kita suruh nahan 160, powernya ditahan. Nanti misalkan ada juga misalkan yang 110%, berarti nanti di 220 dan seterusnya. Nah, itu enaknya pakai Magen atau Smart Trainer itu, kita tinggal mikir cadence kalau di ERG mode ketika kita training. Misalkan cadence 190 sampai 100 biasanya, tahan. Nanti ketika dia berat sendiri. Dan pengalaman dari teman-teman yang pakai Smart Trainer itu, kita juga bisa kewer dan itu termasuk berat juga. Karena disesuaikan sesuai kemampuan kita gitu. Nah, saya pakai Magen ini T300. Nanti saya kasih biasanya kalau pakai Smart Trainer itu suaranya berisik atau enggak. Nah, nanti ini sudah saya tes juga dan itu tidak berisik. Terus dia itu kelebihannya ringkes. Terus harga di harga 11 jutaan dengan output power 2200 watt, akurasi power 2% dan ringkes. Ini sudah cukup recommended buat teman-teman. Dan ini dari produsen Magennya sendiri, itu dari pabriknya itu sold out terus dan itu ngantri-ngantri. Dan teman-teman kalau mau pre-order nanti bisa lewat saya atau langsung ke tempat Arena Goes di Bukalapak. Nah, nanti kalau sudah pakai Smart Trainer biasanya kita akan latihan intensnya itu lebih menyenangkan, karena ya kayak misalkan kita latihan di luar gitu. Misalkan kita nanjak, ya trainernya akan kerasa berat, dan ketika kita turun dia akan bisa spinning. Nah, istilahnya spinning tuh kalau di jalan tuh diser gitu loh. Jadi kita nggak goes. Nah, itu juga bisa. Cuman kalau ketika kita latihan, misalkan latihan 1 jam suruh nahan cadence 90 100, ya udah kita harus tahan terus. Dan kalau pakai Smart Trainer, misalkan pakai Zwift yang berlangganan gitu, nanti mode latihannya itu sangat variatif. Jadi misalkan kita ada yang beginner, ada endurance, ada interval, itu macam-macam, itu seru. Dan itu ternyata banyak teman-teman yang di kota-kota besar, mungkin di Jakarta gitu, karena mereka kalau mau structure training itu susah dalam artian susah waktu dan susah ketika cari rute, terutama waktu sih. Jadi orang-orang yang bekerja, working gitu kan tidak setiap hari bisa goes pagi atau goes sore. Dan misalkan di kota besar, saya mencontohkannya Jakarta ya, karena banyak teman-teman yang pakai Smart Trainer kebanyakan dari Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Itu kalau kita latihan di jalan, itu kita harus ketemu orang-orang yang naik kendaraan umum, misalkan ada motor, mobil, sepeda, truk, kendaraan besar, terus kita ketemu dengan traffic light. Nah, itu membuat kita tidak bisa optimal dalam latihan. Kalau pakai Smart Trainer itu semuanya sudah disimulasikan di komputer dan kita tinggal goes aja. Kalau misalkan teman-teman pengen improve cepet nih, dulu tuh saya pernah ngobrol sama banyak teman-teman, kalau misalkan pengen improve itu selain wheel set gitu ya. Kalau wheel set itu kita improve karena wheel setnya lebih ringan, jadinya kita akan instant improve. Cuman kalau pakai Smart Trainer, pakai trainer gitu, kita long term. Jadi kayak misalkan kita bisa structure plan itu kayak misalkan kita latihan 3 bulan. Biasanya program-program itu mulai 12 minggu. Nah, nanti setiap minggu tuh ada menu-menunya. Terus kita bisa latihannya kalau teman-teman mengistilahkannya itu efektif latihan. Jadi ada kemarin salah satu yang juara Bromocom itu, dia latihannya 12 jam seminggu hanya pakai Smart Trainer, tidak pakai latihan IRL. Istilahnya itu IRL itu in real life. Jadi dia tidak latihan di jalanan biasa,
karena dia orang kerja juga, cuman latihan pakai smart trainer bisa menang Bromocom, padahal Bromocom nanjaknya kayak gitu. Nah, kuncinya apa? Kuncinya ya itu tadi, karena kita latihannya benar-benar terencana dan terstruktur, yaitu tadi terencana, sudah diplan dan ada step-stepnya. Misalkan yaitu pertama harus kita tes FTP, terus nanti kita ikut training plan, terus habis itu ya kita harus konsisten juga. Minusnya adalah kalau kayak gini ya bosen, cuman kalau pada waktu masa sekarang ini kita tidak goes-goes keluar, ya smart trainer, pakai trainer kayak gini adalah jawaban. Kita nanti bisa pakai Zwift, dan saya kemarin juga beberapa hari lalu ada yang gobar Zwift sama Aiman. Ya gobarnya goes bareng-bareng bisa dari seluruh negara, dan sekarang itu Zwift sudah diupdate bisa sampai 100 orang. Jadi sekali gobar itu 100 orang. Nah nanti gimana kalau pakai smart trainer itu kita bisa lihat power yang kita hasilkan. Misalkan kita goes di 1,5 sampai 2 watt gitu. Berarti nanti kita menyesuaikan. Itu juga bisa drafting gitu. Jadi beda antara drafting sama goes sendiri itu juga ada bedanya. Terus kalau teman-teman lihat yang atlet-atlet luar itu, mereka pada mulai champion lomba, tapi lombanya virtual. Nah itu harus pakai smart trainer, karena kalau pakai dumb trainer yang kemarin saya pakai SLR itu ya, pakai speed sensor, itu karena powernya hanya estimasi, jadi itu kurang akurat. Nah kalau pakai smart trainer ini akurasinya lebih tinggi gitu kan, ini pakai akurasi kurang lebih 2%, jadinya power yang dihasilkan itu betulan gitu loh, dibanding yang pakai dumb trainer pakai speed sensor. Nah itu plus minus masing-masing, nanti tergantung teman-teman pilih yang mana. Cuman sejauh ini saya pakai Magen T300 ini puas, dia bawahnya itu juga bisa goyang-goyang sedikit, jadinya emang kayak kerasa real ketika kita sprint gitu, nggak kaku. Terus dia tidak berisik. Terus di harga sekelas dia powernya sudah termasuk cukup kuat. Ini kalau mau buat latihan, teman-teman mau latihan secret buat, wah aku kok kayak kuat banget yo, saya mau latihan secret buat besok ketika sudah bisa goes di luar lagi, nanti tiba-tiba kok tiba-tiba kuat. Nah, itu banyak terjadi ternyata. Dan kemarin ketika saya waktu Desember saya kan ke Bali. Nah ternyata sekarang saya mainan smart trainer ini, dikasih tahu, Mas Doni yang kemarin teman-teman banyak ke Bali itu rata-rata orang-orang pada main smart trainer. Jadi kayak ternyata banyak loh di luar yang kuat-kuat goesnya luar biasa. Banyak yang pakai smart trainer, karena ini solusi buat goes yang hampir kerasa real, cuman di dalam rumah. Nanti biasanya kalau ini setupnya saya pakai kipas angin juga sih, karena emang sumuk banget loh goes pakai trainer itu. Terus overall saya puas sih pakai Magen ini. Ini adalah solusi buat teman-teman yang mau sepedaan, mau latihan secret dari rumah. Ya nggak secret juga sih, sebenarnya bisa aja teman-temannya tahu. Cuman kalau ada juga yang ben konco-konco kurang ngerti lah, aku tak latihan secret kayak smart trainer, itu akan improve-nya cepet, karena kita harus sesuai tenaga kemampuan kita masing-masing. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Nanti kalau misalkan teman-teman mau pengen beli barang ini, bisa via saya, bisa via Instagram Doni Adika, atau nanti bisa langsung ke Bukalapaknya Arena Goes. Nanti saya kasih linknya juga di deskripsi. Buat teman-teman tetap jaga kesehatan, sehat selalu. Semoga corona ini segera berlalu dan kita bisa goes lagi, outdoor dan gobar-gobar lagi. Jangan lupa klik subscribe, dan jika video ini bermanfaat silahkan di-share. Terima kasih lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ngabuburit nunggu buka puasa. Terima kasih.